Selamat sore, Mas, Mbak, kawan-kawan semuanya. Selamat datang di Turba. Ada yang tahu mungkin Turba itu apa? Tur bukunya Mbak Arini. Jadi hari ini kita akan membahas tentang buku yang di-launching oleh Mbak Arini, buku keempat ya Mbak ya, yang berjudul Yusuf dan Sapi Betina. Tapi sebelum itu, di sini ada beberapa kawan kita yang akan membacakan bagian dari cerpen itu. Ada Diana dan juga Awa. Tepuk tangan dulu dong untuk Diana dan Awa. Silakan Diana dulu atau Awa dulu? Yang tua dulu. Dari alfabet. Ayo tahu. Dari pinggir sana. Orang sih seperti sumur. Izin membacakan cerpennya ya Mbak, yang berjudul Seekor Burung di Udara. Hatiku gelisah, keringanan maut telah menimpa aku. Aku dirudung takut dan getar. Perasaan seram meliputi aku. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Mazmur 55 ayat 6-9. Saya seekor anak burung belajar meninggalkan sarang. Bulu-bulu saya baru tumbuh. Ini sayap belum juga betul terkembang. Baru bisa mencuit dan berpindah dari satu dahan ke dahan yang lain. Hari itu saya kembali meninggalkan sarang buat belajar terbang. Itu adalah hari pertama saya mampu melewati 21 dahan sekaligus. Anak burung lain mungkin akan kagum pada saya. Sebab paling banyak, mereka hanya bisa melewati 18 dahan saja. Itu pun ditemani induknya. Sedangkan saya bisa melakukannya sendiri. Bahkan cari makan pun saya bisa sendiri. Sedikit melelahkan. Langkah saya masih sangat pendek, dan saya hanya sedikit mengumpulkan makanan. Itu sebabnya saya lebih ringkih dari anak burung lain. Atau mungkin karena warna bulunya pun berbeda. Entahlah. Semua pihak mengira saya sudah tewas dan meninggalkan saya menjelang migrasi musim dingin begitu saja di antara rindang dan kilat. Hujan, basah, dan perih jatuhnya kena mata. Kuyup seluruh tubuh dan gelap jadi semuanya. Sekarang saya lebih sedikit besar. Saya mampu melewati dahan yang 21 itu, lalu saya merasa naga. Kini saya ada di ujung dahan yang terakhir saya hinggapi. Sekelompok orang dari kerajaan saya lihat menuruni puncak dengan busur dan anak panah, membawa kepala buruan di masing-masing pundaknya kecuali satu, yang punya mahkota di kepala. Di atas mereka, langit menjelang malam tak segelap sekarang. Akar-akar petir mentereng mulai terlihat. Beberapa jauh, beberapa sedekat mati. Angin menyapu dan mulai menakut-nakuti. Burung-burung lain yang berbeda dengan saya itu mulai terbang rendah meninggalkan ketinggian. Saya mondar-mandir menciut meminta pertolongan. Karena pada angin yang begitu, saya bakal dengan mudah terpelanting ke sana ke sini. Hujan turun satu-satu. Saya melihat lebih banyak burung menjauh dan meninggalkan saya. Saya mencuit lebih kencang lagi. Tapi suara saya tidak sebanding riuh dan mungkin mereka tidak mengerti bahasa. Gelap menyelimuti saya dengan ketakutan. Petir menyala seperti mimpi buruk membangunkan tidur para buronan. Kaki saya yang kecil mencengkeram kulit pohon dan keras upaya saya tetap di sana. Saya menutup mata sebelum badai membanting saya ke sana ke sini. Putarannya mengancam saya. Saya terpelanting di udara, mencoba membuka mata tapi tak bisa. Kemudian sebuah ranting menindih saya di kubangan.
Sayap-sayap saya patah belulangnya. Saya seperti saya sebelum hari ini, ditinggalkan begitu saja di antara rindang dan kilat. Hujan, basah, dan perih jatuhnya kena mata. Kuyup seluruh tubuh dan gelap jadi semuanya. Saya terjatuh di depan sekelompok orang dari kerajaan. Saya berjiak-jiak meminta bantuan, tapi saya hanya siap untuk terinjak. Beberapa langkah kaki melewati saya begitu saja, dan saya kembali menutup mata. Saya bakal mati saat itu juga. Suara semakin banyak dan sepucuk tangan mengambil saya. Saya naik ke surga musim gugur. Dimasukkannya saya ke pangkuan tangannya yang hangat dan menenangkan. Saya membuka mata dan melihat matanya yang pedang. Saya berada di genggaman seorang putra mahkota. Akhirnya, saya mengerti kenapa ia tak perlu gusur dan anak panah. Saya dibawa pada sebuah sangkar di istana. Ia menyembuhkan segala kemalangan di tubuh saya. Diselamatkannya saya dengan kasih dan belas kasihan. Ini hari ke-1000 lebih saya diselamatkan putra mahkota. Saya diasuhnya dengan baik dan sejahtera. Gemuklah badan saya, dan itu membuat saya tak mampu terbang terlalu tinggi. Tapi saya menjadi seorang burung kecil yang paling bahagia. Putra mahkota sering menyimpan saya di pundaknya, membawa saya ke teman-teman Firdaus tanpa perlu mengepak sayap sendiri. Saya begitu dipeliharanya. Ia bilang alam liar dan kebebasan berbahaya buat saya, dan di bahunya lah tempat yang paling aman buat saya. Satu hari, putra mahkota pergi berburu dengan para pengawalnya. Saya menunggunya di dalam sangkar dengan penuh terbuka, dengan tali yang mengikat di leher supaya saya tak kemana-mana. Menjelang musim dingin tahun keempat, saya melihat sekerumpulan burung serupa dengan saya, terbang tepat di langit di atas saya. Saya menciak, dan mereka mengerti bahasa. Seekor dari sekumpulan itu menghampiri saya di pintu sangkar, mengajak saya terbang bersama entah kemana. Saya melihat ke arah hutan, menunggu putra mahkota. Sampai sekarang tak nampak runcing berlian di mahkotanya. Saya lalu terbang sedikit dan berbangga hati, sebab saya tak pernah terbang lagi. Saya lalu pergi bersama ke arah matahari terbenam. Di tengah perjalanan, badai kembali muncul. Saya terpisah dari kumpulan saya, seperti domba hilang dari pantauan gembala. Saya menelusuri jalan kembali ke istana. Saya menginginkan perlindungan putra mahkota sekali lagi. Tapi di istana sudah tak ada siapa-siapa. Saya menunggu putra mahkota kembali. Hingga kini, menjadi seekor burung di udara yang terbang sia-sia. Terima kasih. Tes, oke. Sebelumnya terima kasih Mbak Arini dan teman-teman semua. Izinkan saya perkenalkan, nama saya Salwa, biasa dipanggil Awa, dari KMSI angkatan 2024. Sekali saya. Si bungsu jalan pulang. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh warisannya, lalu pergi ke negeri yang jauh.
Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Ketika uangnya sudah habis semua, terjadilah di negeri itu suatu kelaparan yang besar. Sehingga ia mulai melarat. Lukas bab 15 ayat 13 sampai 14. Seorang anak terkatung-katung berjalan jauh dari rumahnya. Pada sebuah gurun nun jauh itu, ia berada sekarang. Jalannya sempoyongan. Ia menengadah menghadap matahari yang panas sambil mengenyitkan dahi sekaligus mengangkat sebelah bibirnya ke hidung sedikit. Teriknya bikin ia sedikit mengingat jumlah galon anggur yang sudah ia minum kemarin petang. Sisa-sisa alkoholnya masih mencari jalan keluar lewat lubang-lubang di kulitnya. Lidahnya terus saja mengumpulkan liur untuk ditelan lagi karena dahaga. Setelah tegukan yang kesekian, ia menjatuhkan diri sambil meracau. Kemana perginya semua yang menjadi milikku? Waktu lututnya terjatuh pada butir-butir pasir, barulah ia sadar sudah tersesat begitu jauh dari rumah. Sekira 1-2 tahun yang lalu, kematian ibu meninggalkan warisan untuk kedua anaknya. Betapa malang. Tapi kedua anak itu sama sekali tak ngerti cara menghabiskan harta peninggalan. Mereka masih sangat muda waktu ditinggalkan ibunya. Tak ada satupun di antara mereka yang tahu cara menghabiskannya. Si sulung hanya tahu mengira-ngira nilai tukar yang sepadan saja, sedang si bungsu hanya tahu menyimpannya. Maka ketika keduanya ditinggalkan bersama setumpuk dinar di atas jenazah ibunya, si sulung dan si bungsu cuma melohok saling memandang. Bagaimana kita mau makan? Si bungsu bertanya kepada si sulung yang ke-2000 kalinya. Si sulung masih mengenyot susu ibunya waktu saudaranya itu menanyakan hal yang sama di atas jenazah ibunya yang sudah dihinggapi lalat dan bau busuk. Sesekali lalat turut hinggap di dahi si sulung, tapi tidak digubris juga. Aku lapar, bagaimana kita mau makan? Si bungsu bertanya lagi. 5 menit tidak dijawab. Si bungsu yang tidak pernah puas itu kembali bertanya. Mungkin kalimatnya ditukar, pikirnya. Bagaimana kita mau makan? Aku lapar. Si sulung masih diam. Si bungsu lantas menarik-narik lengan si sulung. Aku lapar, aku lapar, aku lapar, aku lapar. Berhentilah menggangguku. Urusi saja dirimu sendiri. Teriak si sulung dengan kesabarannya yang habis. Tapi kamu kakakku, kamu yang bertanggung jawab atas aku. Si sulung lantas bangkit dari rebahnya. Ia berteriak kesal karena terus-terusan diganggu. Kamu adalah tanggung jawab dirimu sendiri. Ibumu sudah mati dan kau nggak bisa menggantungkan dirimu kepadaku yang masih menyusu pada ibu. Nyalah anak kecil, ibu mungkin mati karena capek mengurusi kau yang terus-terusan minta disuapi. Bawa dinar-dinar ini dan jangan pernah kembali kecuali kau sudah tahu caranya makan sendiri. Teriak si sulung mengusirnya.
Harus aku apakan keping ini? Aku tidak bisa mengira harga yang sepadan untuk semangkuk makanan. Si bungsu mulai ketakutan, membayangkan apa yang akan ia lakukan dengan keping-keping tersebut. Ia tak bisa menghitung. Ia takut ditipu pedagang. Ia takut bertemu segerombolan bandit yang akan mencuri dinar-dinarnya dan memenggal kepalanya di tengah gurun. Si bungsu mulai menangis. Berhentilah merengek dan mulai cari makan. Bukannya tadi kau bilang kau lapar? Si bungsu kemudian merengut, meninggalkan rumah duka dan pergi kemana saja. Entah. Ia lalu mengangkat lututnya dan berupaya bangkit melanjutkan perjalanan. Memukul kecil kepalanya karena bodoh. Tentu saja ia bodoh. Bukannya menukar dinar-dinar itu dengan semangkuk makanan, ia malah menukarnya dengan galon-galon anggur. Kini mulutnya mengeluarkan busa dan ia terbaring. Beberapa pasir menempel di bibirnya yang basah. Ia mengingat ibunya yang tidak pernah memberitahunya cara menggunakan uang. Ia cuma tahu cara menyimpannya saja. Soal besaran atau harga, si bungsu tak pernah tahu. Lalu dari jarak yang jauh, si sulung berjalan ke arahnya. Tubuh si sulung menjelma bayangan hitam di depan matahari. Si sulung kini berdiri di depan si bungsu yang lelah mencari-cari jalan pulang dan terkapar mau mati. Si sulung lalu berjongkok, mendekatkan kepalanya dan menoyor kepala si bungsu sekali. Si sulung lalu menyeret si bungsu ke arah matahari. Aku bilang jangan merengek. Hidup memang seperti itu. Kalau tidak mencari makan ya mabuk. Kalau mati karena mabuk dan masih sempat merengek, itu berarti kau benar-benar bodoh. Sekarang ngerti kan? Si bungsu yang diseret dengan susah payah itu tetap gak ngerti maksudnya. Tapi ia merasa berkali-kali melewati cahaya. 7 jumlahnya. Begitu sampai di rumah, berhentilah merengek. Mandi dan ganti bajumu. Kita coba sekali lagi. Terima kasih. Mungkin kita bisa tepuk tangan sekali lagi ya untuk Diana dan juga Awa yang tadi sudah membacakan cerpen Mbak Arina yang berjudul Seekor Burung di Udara dan si bungsu jalan pulang. Terlalu deket ya. Gimana nih? Dan sekarang kita akan membahas bukunya bersama dengan penulisnya yaitu Mbak Arina dan juga ada pengulasnya yaitu Agusta. Pada Mbak Arina dan Agusta mungkin bisa nanti duduk di samping saya ke depan sini. Tepuk tangannya dong teman-teman. Iya, jadi di sini kita udah bareng Mbak Arina. Halo Mbak. Arini. Oh, dari tadi salah ternyata. Mbak Arini yang bener ya. Arino juga boleh. Gimana nih kabarnya Mbak? Sehat. Sehat alhamdulillah. Sehat, berbahagia dan jalan-jalan. Oh, jalan-jalan di Jogja berarti ya Mbak ya. Di Jogja. Terima kasih ya teman-teman sudah hadir. Selamat menikmati simping dan brownies. Simping dari Purwakarta. Simping dari Purwakarta. Dari Purwakarta asli.
Oke, di sini juga ada Agusta. Halo Agusta. Kalau Tegang banget Agusta nih. Kayaknya nggak tidur gara-gara baca bukunya berkali-kali nih Mbak. Nanti bakal kita bahas. Oke, mungkin langsung aja kali ya Mbak ya. Yang pertama, ini kan buku yang berjudul Yusuf dan Sapi Betina. Kalau saya pribadi ketika membacanya, saya ngelihat ada banyak sekali isu sih yang dibahas di sini gitu ya. Mulai dari isu ekologi atau lingkungan itu cukup kuat, terus juga ada gendernya di sini di beberapa cerpen itu kelihatan ada isu gendernya gitu, dan juga tentunya teologi ya sampai di tahap menggugat Tuhan ya. Mungkin bisa diceritain Mbak gimana sih akhirnya proses kreatif untuk akhirnya antologi Yusuf dan Sapi Betina ini bisa terbit gitu. Jadi buku teman-teman, jadi kami Ahmad Farid punya penerbitan di Purwakarta, kami aktif di nyimpang.com. Waktu itu saya tuh banyak nulis puisi dan nulis novela sempat. Terus kata Farid, terus waktu itu saya bilang, aku kan tiap tahun harus ada buku ya personalku. Terus aku bilang, aku mau bikin buku lagi katanya. Naon puisi deui, ganti atuh tong puisi deui. Apa puisi lagi gitu, ganti dong jangan puisi lagi. Oke, cerpen kali ini. Oke, jadi itulah Yusuf dan Sapi Betina. Cuman ya kenapa Yusuf dan Sapi Betina pertama, kalau misalkan teman-teman udah baca, kalau belum baca berarti harus beli dulu promosinya. Kenapa Yusuf dan Sapi Betina? Karena sebetulnya isunya tentang apa ya, tulang punggung ya, tulang punggung dan nama bapakku tuh Yusuf. Oke. Nama bapakku Yusuf. Cuman ada banyak alasan sih kenapa akhirnya Yusuf dan Sapi Betina. Karena pertama, aku tuh jarang beribadah, aku jarang sholat ya. Terus aku tuh sering dianggap murtad, kafir atau apalah. Cuman aku tuh cukup rajin loh untuk membaca terjemahan Quran dan Alkitab gitu. Itu aku aja sih mengaku-ngaku rajin. Sebenarnya kalau baca kan dikit aja ya. Terus waktu itu aku ingat satu kisah di mana manusia tuh waktu itu, kalau nggak salah ya Agus, nanti koreksi ya kalau salah ya. Ini Agus kayaknya lebih oke nih, ya lebih paham nih. Waktu itu namanya Agus kan. Jadi waktu itu ada satu kisah di zaman Nabi apa saya lupa. Jadi ada satu pembunuhan tapi nggak ketahuan. Jadi ada seorang entah orang tua atau uwa yang dibunuh sama ponakannya. Cuman ponakannya tuh belum tahu ponakan yang mana. Nah terus waktu itu dia ngadu sama Nabi tentang kasus ini. Terus pada akhirnya kata Nabi, oh ya udah kalau misalkan nggak ada yang ngaku, udah di pengadilan segala macam nggak ada yang ngaku, ya udah kamu bunuh aja seekor sapi, kan gitu ya. Kalau misalkan Al-Baqarah juga kan sebetulnya artinya kan sapi betina ya. Terus di situ aku berpikir kenapa manusia yang sudah dibekali akal, sudah dibekali segala kemampuan untuk berpikir, mereka harus membunuh seekor sapi untuk kemudian membuktikan siapa yang bersalah di antara kasus mereka gitu. Yang bahkan maksudku sapi itu nggak ada hubungannya sama kasus pembunuhan itu, tapi kenapa kita harus membunuh seekor sapi, hewan yang mereka tidak berdaya dan mereka tidak memiliki hak untuk hidup gitu kan. Kenapa manusia sangat mudah sekali melakukan pembunuhan terhadap hewan gitu sih sebetulnya. Berarti awal mula dari tercetusnya cerpen Yusuf dan Sapi Betina itu pertanyaan ya Mbak ya. Awalnya pertanyaan kenapa dari semua hal yang mungkin bisa disalahkan, yang disalahkan pada saat itu tuh sapi gitu ya Iya Mbak ya. betul. Oke. Kalau Agusta udah baca Yusuf dan Sapi Betina gimana? Mungkin tadi kan banyak sempat juga nih minta koreksi kalau misalnya salah. Kalau dari pandangan kamu sendiri gimana Gus? kalau mungkin tadi dari kisah yang diceritakan, jujur saya nggak tahu. Kekurangan referensi biblis mungkin secara pribadi. Tapi kalau pembacaan saya dari cerpen Yusuf dan Sapi Betina, kalau mungkin dikontekskan dengan epigrafnya, di situ saya menemukan satu pembacaan yang lain. Mungkin Mbak Arini berusaha untuk meredefinisi tentang kasus di kitab Keluaran itu, di mana Musa di bukit Sinai, dia menghukum para pengikutnya. Jadi tapi karena mereka menyembah berhala, menyembahnya kepada sebuah patung lembu sapi betina. Tapi yang menjadi objek atau tuduhan berhala tersebut
sapinya, bukan pengikutnya. Nah, di cerpen Yusuf dan Betina ini saya melihat ada satu pemaknaan yang berbeda. Ketika sapi diberi suara, dia bisa tampak bahwa di situ ada politik antara manusia dan sapi diobjektifikasikan di situ, seakan-akan sapi yang salah, ternyata manusia pun ada salahnya juga. Dan itu mungkin ada suatu redefinisi dari kitab keluaran di cerpen Yusuf dan Betina. Mungkin itu sekian. Oke, berarti kalau Agusta sendiri melihat ini sebagai satu upaya untuk mendefinisikan ulang gitu ya soal apa yang pernah terjadi, dan kalau misalnya bisa dari Agusta sendiri berpendapat bahwa kayaknya di sini sapi dikasih akal deh gitu ya, dikasih nalar deh. Jadi bahkan dia bisa menilai apa yang dilakukan oleh manusia itu sebagai suatu tindakan politik. Mungkin Mbak Arinanya bisa memberi tanggapan nih soal apa yang Agusta sampaikan tadi. Iya, itu menarik juga sih sebetulnya. Aku juga lupa kalau misalkan Nabi Musa tuh sempat marah sampai ngelempar batu itu ya. Dari ketika dia satu hari dia pergi ke Gunung Sinai, kemudian dia pulang lagi, dia melihat ternyata para pengikutnya kembali menyembah berhala. Gitu, dan itu emang cukup rese sih. Cuman ya itu tadi menarik juga pembahasannya. Saya juga sempat lupa kalau misalkan ada cerita itu gitu ya. Cuman tentu satu pembacaan yang bagus dan membuka POV baru. Dan aku jadi ingat Nabi Musa lagi. Jadi ingat Nabi Musa ya, Moses. Gitu sih. Terima kasih. Terkait dengan masih di cerpen yang sama mungkin ya Mbak ya, Yusuf dan sapi betina ini, kalau dari saya pribadi mungkin bisa juga ini ya Mbak ya, kan saya ngelihat di sini si sapi betinanya itu coba digambarkan sebagai sapi yang kuat gitu ya, sapi yang boleh jadi mungkin lebih kuat dibanding sapi-sapi jantan di desa itu gitu. Apa sih yang coba Mbak Arini paparkan gitu lewat cerita itu? Mungkin boleh berbagi Mbak soal itu. Iya itu ya. Jadi banyak, kalau sekarang mungkin banyak berseliweran cerita kayak film-film juga kan, kayak apa tuh film yang Home Sweet Loan, terus yang kayak gitu-gitu kan, tulang punggung perempuan ya. Apalagi katanya anak pertama sulung perempuan gitu kan, itu bebannya cukup berat. Dan aku melihat di sini banyak orang tua yang akhirnya menjadikan anak tuh sebagai tabungan finansial di suatu hari nanti gitu. Jadi mereka menganggap bahwa anak itu akan menjadi bantuan untuk mereka kelak. Jadi si anak tuh disekolahkan, si anak tuh dibesarkan untuk akhirnya nanti tuh bisa dijual dan bisa menghasilkan uang untuk si penggembala itu. Gitu sih aku melihatnya. Dan bapakku, fun fact, bapakku juga dulu juragan sapi. Oh gitu. Gitu. Jadi menurutku ini satu termasuk cerpen yang personal juga. Ya tentu setiap karya adalah karya yang personal ya. Tapi buatku ini jauh lebih personal daripada karya-karyaku yang lain gitu sih. Tapi intinya yang ingin aku tulis adalah itu, pertama aku muak dibilang murtad, aku muak dibilang kafir. Terus juga ya aku ingin setiap orang tua itu mulai terbuka matanya untuk tidak menjadikan si anak tuh sebagai tabungan finansial di hari kemudian gitu. Ada 2 poin berarti tadi. Yang pertama soal pandangan bahwa aku tuh bukan murtad loh gitu ya, yang coba disampaikan lewat cerpen itu. Kemudian yang kedua juga bahwa anak itu bukan investasi bagi orang tuanya. Kalau Agusta sendiri, apakah melihat kedua hal itu dari cerpen yang kamu baca nih, Yusuf dan sapi betina? Atau mungkin ada pandangan yang lain lagi gitu? Mungkin sejauh ini masih berpijak ke epigraf tadi, mungkin nggak keluar konteks di luar epigraf itu mungkin. Di luar epigrafi tadi itu ya gitu. Jadi kalau untuk Yusuf dan sapi betina ini kan akhirnya dijadiin judul ya Mbak ya, dari begitu banyak cerpen. Mungkin bisa dibagikan ke kami, kenapa sih akhirnya dari beberapa cerpen 9 kalau saya hitung, akhirnya dipilihlah Yusuf dan sapi betina ini menjadi judul? Biar keren aja, biar kayak biar keren aja. Meskipun sebenarnya nggak keren sih, tapi setidaknya ada nama bapakku di situ. Oke. Ini ya pengalaman pribadi gitu ya. Kalau selain Yusuf dan sapi betina, kalau saya pribadi jujur tertarik dengan ini Mbak,
garam di meja ya. Iya betul, seekor lintah dan garam Seekor di meja. lintah dan garam di meja. Saya ngeliat itu kompleks itu soal anak perempuannya juga ada. Anak perempuannya rasanya isi kuat banget di situ. Kemudian soal apa ya, akhirnya kelas sosial juga kelihatan di situ ya. Mungkin Agusta udah sempat baca itu belum? Udah ya. Nah, pandangan kamu tuh soal seekor lintah dan apa ya, dan garam di meja. Di cerpen Seekor Lintah dan Garam di Meja cukup menarik karena ketika ada satu cerita satu teman waktu pertama kali mendapat info menjadi pengulas, dia ngomong bilang, Gus ini cerpennya fabel. Di situ seakan-akan saya langsung mengambil satu kesimpulan sementara, wah ini cerpen fabel, berarti ini kisah anak-anak dan mungkin dominannya fabel semua, binatang semua. Tapi waktu membaca dan menemukan cerpen Seekor Lintah dan Seganggang Garam, di situ saya melihat ada satu pembaruan. Ketika dari cerpen burung berlanjut sampai cerpen lintah, di situ binatang lintah itu tidak dikasih suara, Dan kalau misalkan dilihat dari epigrafnya, dan benar itu hanya sebagai bentuk untuk mengkontraskan cerita, tidak disebutkan lintah di situ. Lintah di cerpen itu saya melihatnya sebagai bentuk simbolisme, hanya sebagai simbolisme dari tokoh antagonis di situ, si Ruslan kalau nggak salah, ya Ruslan di situ diibaratkanlah menjadi si lintah tersebut, lintah yang suka mengisap. Dan mungkin kalau yang sudah membaca cerita itu, endingnya itu dia benar-benar seperti seekor lintah, dia ya gitulah endingnya. Dan fungsi garam di situ mungkin karena si tokoh Fulan, dia orang tuanya, ayahnya itu bekerja di tambak garam, dan simbolisme garam di situ bukan hanya sebagai suatu bentuk untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, kebutuhan gizi, tapi untuk mengusir lintah. Dan lintah itu siapa? Nah, lintah itu si Ruslan itu tadi. Lintah ketika endingnya itu ya benar-benar menjadi fungsi ketangkasan seorang wanita, garam yang dianggap sepele itu senjata lah, melihat itu sebagai senjata. Ya mungkin itu. Iya ya, akhirnya kan garam juga dijadikan senjata ya untuk melawan lintah yang berbentuk manusia, dalam hal ini Ruslan tadi itu gitu. Kalau dari Mbak Arini gimana menanggapi pandangannya Gusta? Iya, kan ada pepatah yang bilang ya, apa? Garam madu. Waduh. Oh ya, jadilah garam dunia ya, garam dan terang dunia gitu. Bapakku sekarang si Yusuf ini, dia sedang terbaring lemah karena penyakit jantungnya. Dia tidak sembuh tuh sudah lama gitu ya. Ya namanya juga udah tua juga sih. Udah tua, terus kami mencoba berbagai cara, medis, non medis, sampai kita pergi ke dukun. One day dukunnya tuh ngasih obat. Nah, obat tuh disebutnya landong kalau di sana, landong. Nah, landongnya itu berupa garam yang udah didoain. Sebetulnya inspirasinya dari situ sih, dari situ. Terus kemudian waktu itu ada kasus PLTU atau PLTG ya yang meledak di Cilamaya, satu pantai utara di Karawang. Kemudian tumpahan minyak si oil spillnya ini tuh merebak kemana-mana sampai petaninya tuh nggak bisa nyari makan, sampai nggak bisa nyari ikan lagi. Kemudian juga petambak garam yang di daerah situ juga mati juga garamnya gitu tambaknya. Dan pada saat itu pemerintah hanya memberikan bantuan 500.000 untuk semua kerugian yang diberikan. Dan akhirnya aku oke, kayaknya ini isu yang cukup bagus juga gitu sih, karena jujur di Karawang itu kayaknya jarang juga ya untuk terekspos gitu, meskipun ya itu terekspos gitu kan di media nasional, cuman pada akhirnya ya penyelesaiannya cuma dikasih 500.000 gitu kan ya. Mahikar naon gitu kan, mencekorak Sunda mah cukup untuk apa gitu. Cukup untuk apa gitu ya. Berarti lintah, seekor lintah ya Mbak? Seekor lintah dan garam di atas meja ini justru hadir setelah Mbak Arini melihat ada fenomena sosial di wilayah Mbak Arini Karawang gitu, terkait dengan saya baru ini, soalnya kan ada juga bagian di mana akhirnya minyak itu tumpah ke laut ya Mbak ya.
minyak itu tumpah ke laut dan ternyata itu arahnya dari sana gitu. Iya betul. Jujur ketika baca saya malah ngebayanginnya Parangkusumo. Parangkusumo karena itu kan di daerah laut gitu ya. Jadi oh ternyata seperti itu. Iya. Kalau untuk yang mau disampaikan sendiri sebenarnya apa sih Mbak di dalam cerpen ini? Waktu itu aku sempat datang ke gigs musik di Cikampek dan waktu itu si entah MC atau vokalisnya ya jadi satu band ini tuh mengisahkan lagu-lagunya tuh cukup keras lah terkait apa ya kisah-kisah kaum marginal dan lain segala macam. Cuman pada satu waktu entah keceletot atau seperti apa mereka ngomong oh Pantura enak ya karena Karawang kan Pantura ya. Pantura terus jalur Pantura terus di sana memang banyak prostitusi. Terus kemudian one day gitu satu waktu si MC atau vokalisnya itu keceletot ngomong iya kemarin gue habis nyobain jablay di Pantura dan 50.000 katanya. Terus habis di rumah makan Padang. Jadi kalau di Pantura tempat prostitusi itu tempat makan, terus di dalamnya ternyata enggak gitu kan warung-warungnya. Terus udah kayak gitu sih yang aku dengar memang yang diucapkan juga dia bilang gini, gue kemarin habis nyobain jablay di rumah makan Padang 50.000. Pas habis gue nyobain titik gue bawa rendang. Nah maksudku itu apa ya sesuatu yang kayaknya kontras dengan lagu-lagu yang mereka sampaikan gitu ya dan itu aku sangat tidak respect lagi gitu maksudku ya banyak juga orang-orang yang selama ini membicarakan isu-isu perempuan atau isu-isu kaum marginal ya kaum yang terpinggirkan tapi pada akhirnya mereka juga menjadi pelaku gitu sih. Oke, cukup terkejut ya. Ya. Nah ini ya, bagaimana akhirnya orang-orang yang selama ini kita tahu cukup vokal ngebahas soal isu-isu. Soundnya. Saya cukup terkejut sih, secara pribadi cukup terkejut bahwa kawan-kawan yang membicarakan isu sensitif dalam hal ini mungkin kaum marginal, kaum yang rentan, ternyata perspektifnya juga masih perlu diperluas lagi gitu atau diperbaiki gitu ya lebih tugasnya. Tapi kalau di cerpen ini sendiri menurut Mbak apa sih yang akhirnya berhasil tersampaikan gitu? Ya dan nanti setelah ini mungkin kita bisa konfirmasi nih ke pengulasnya gitu ya. Setelah ke pembaca. Aku ingin di akhirnya itu kan ada ceritanya Nadran itu ya kalau di daerah Indramayu, Karawang Indramayu itu syukuran laut ya. Syukuran lautnya itu disebutnya Nadran. Terus mereka tuh kan persembahan gitu melakukan persembahan. Kalau misalkan untuk di daerah yang agraria mereka sesajennya tuh berupa buah-buahan gitu kan hasil bumi. Sedangkan kalau misalkan di laut hasil laut. Nah, yang ingin aku sampaikan sebetulnya di sini adalah pertama jangan pernah merendahkan perempuan apapun profesinya, profesi apapun. Terus kemudian juga jangan pernah merendahkan orang dari golongan rendah secara finansial. Karena kita nggak pernah tahu batas sabar orang-orangnya itu segimana gitu. Jangan sampai juga kamu menjadi lintah yang menghisap darah saudara-saudaramu gitu. Karena ketika kamu menjadi lintah dan ada garam gitu menyentuh kamu itu kamu bisa saja dibuang ke laut teman-teman dan maksudku ya dibuang ke antah berantah gitu kamu bisa merasa sendirian dan lain segala macam gitu sih yang ingin aku sampaikan. Oke, berarti isu gender emang kuat di sini ya Mbak ya karena memang di dalam cerpen ini kawan-kawan tokoh utamanya itu kan seorang anak yang sebenarnya dia polos gitu ya polos tapi kemudian terjebak di situasi di mana yang secara tidak langsung membuat dia bekerja sebagai pelaku seks komersial seperti itu ya Mbak ya. Menarik sih karena di sini akhirnya kita bisa melihat perempuan yang kuat ya Mbak ya. Kalau saya pribadi sih mungkin ada subjektivitas sebagai perempuan juga di cerpen ini saya bisa ngelihat bahwa perempuan bisa menggunakan apapun sebagai senjata gitu loh termasuk bahan di dapur dalam hal ini garam selain untuk kebutuhan pokok tapi dia juga sebagai senjata di medan perang lah gitu ya. Kalau Gusta sendiri mungkin ada pandangan lain terkait isu gender ya terutama ya mungkin perempuan ini tadi. Mungkin hampir sama pembacanya sama Mbak Arini, tapi mungkin melihat si Ruslan yang bukan hanya sebagai pria hidung belang di situ tapi juga satu pelaku dari kasus tambak garam ya di cerpen itu
Eh, dengan ada runtutan peristiwa dan akhirnya bertemu sama si Fulan yang ayahnya juga terdampar kasus tersebut, ayahnya nggak bisa makan dari hasil tambah garam. Di situ saya melihat mungkin pada umumnya kita mengenal senjata makan tuan lah. Kan si siapa si Fulan dia kan terjebak, dia masih polos. Ini ketika dia diajak temannya, seakan-akan nanti endingnya itu saya udah menebak itu, ini pasti senjata makan puan. Si Fulan akan terjebak dan dia akan benar terjadi menjadi korban di situ. Toh alih-alih menjadi senjata makan puan, di endingnya senjata makan tuan si Ruslan itu. Dan cukup puas membaca cerpen itu karena dengan cara bercerita yang dramatik cukup terbawa dalam suasana, dan mungkin dari nilai feminismenya hampir sama seperti Mbak Arini. Sekian. Sama seperti Mbak Arini gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan dari tadi, Gusta cukup tertarik nih dengan tokoh Ruslan. Mungkin boleh dong biar teman-teman yang belum baca bukunya tahu nih soal tokoh Ruslan tuh gimana sih? Kenapa akhirnya bisa buat kamu tertarik gitu? Silakan klarifikasi. Mungkin karena akhir-akhir ini banyak nonton film crime, tema-tema pembunuhan yang mungkin orientasinya seksual, dan mendapati tokoh Ruslan di situ yang mungkin berkonotasi pedofil, cukup puas dia mendapat ganjaran tersebut. Ya mungkin pada zaman sekarang mungkin masih ada kan pedofil seperti itu, tapi untuk melihat apakah hal-hal seperti ini bisa direalisasikan dalam kehidupan nyata, mungkin tidak, tapi upaya untuk menjadikan garam atau bumbu-bumbu lain sebagai senjata untuk menampik itu, ya mungkin bisa dicoba. Bisa dicoba ya, taruh ke mata gitu ya. Ya, jadi soal Ruslan tadi mungkin kita bisa tanya juga nih ke Mbak Arini gitu ya. Aduh, soal Ruslan ini sebenarnya apa sih yang pengen Mbak Arini gambarkan melalui tokoh Ruslan terutama? Sebetulnya banyak ya di mafia lah, kalau misalkan kita nyebutnya ya mafia, terus banyak mafia yang sudah tajir, dia juga sebagai apa ya. Halo Mas Abi, welcome. Terima kasih sudah hadir, bangga. Aduh, aku jadi malu ini. Jadi banyak juga, maksudnya orang yang mendapatkan kekayaan dengan memeras orang-orang kecil, kemudian sudah memeras orang kecil, terus kemudian dia pemilik usaha itu kan, pemilik tanah. Kemudian ketika si karyawannya ini tuh ingin meminjam uang, itu pasti ke bosnya. Sudah dikasih uang, kemudian bosnya memberikan utang tersebut dengan bunga dan lain segala macam. Dan itu cukup banyak terjadi di Karawang ya. Cukup banyak terjadi di Karawang karena Karawang juga punya, selain itu juga persawahannya juga cukup banyak, dan banyak juga tuan sawah yang seperti itu. Gitu sih, itu yang ingin aku sampaikan. Berarti sosok Bugis, karena memang kalau saya pribadi sih ngelihat si sosok Ruslan ini, dia itu cukup bejat sekali gitu loh. Mulai dari dia itu orang yang bertanggung jawab lah akhirnya dari kerusakan lingkungan yang ada di wilayah itu. Dia juga akhirnya bertanggung jawab atas kendala yang dimiliki oleh orang tua si pemeran utama gitu ya, atau tokoh utama, sampai akhirnya dia, mungkin itu yang dirasakan oleh Gusta ketika membaca ya, puas ketika akhirnya oh ternyata Ruslan gini nih akhirnya gitu. Selain tokoh Ruslan ada lagi gak sih Gus yang cukup menarik? Soalnya ini kan cukup panjang ya cerpen dalam ada beberapa tokoh juga gitu. Mungkin tokoh ibunya si Fulan. Ya, korban perempuan. Ya, si Fulan itu. Sinong. Ya. Karena diceritakan di situ ibunya kan bisu. Iya. Ibunya bisu. Tapi di beberapa adegan, beberapa cerita, peristiwa, ibunya selalu menekankan garam itu sendiri. Bahkan waktu ingin berangkat kerja, ibunya nyematin garam di dia. Dan sempat ditarik tangannya, nggak usah. Mungkin bahasa tubuhnya ingin membicarakan bahwa
ini pasti endingnya buruk. Kalau kamu pergi ada bahasa ya indikasi suara batin seorang ibu lah. Nah mungkin di sini sangat-sangat berperan apa ibu yang bisu, walaupun kendati dia bisu tapi bahasa tubuhnya membicarakan sesuatu. Di situ saya melihat. Iya, berarti kamu melihat kekuatan. Iya, kekuatan. Ya mungkin tokoh ibu yang mungkin tertarik ya. Jadi tokoh ibu ini diceritakan sebagai seseorang yang berkebutuhan khusus, dalam hal ini bisu. Kemudian akibat dari bisunya dia ini juga akhirnya apa ya, berhadapan-hadapan dengan anaknya juga gitu ya. Dan walaupun ibunya kemudian digambarkan sebagai sosok yang bisu, tetap memiliki kekuatan lewat garam yang dititipkan itu tadi. Mbak Arini ngelihat atau mendengar tanggapan dari Gusta, gimana menurut Mbak Arini sebagai penulis yang menuliskan sosok ibu gitu kan? Itu POV baru juga tuh. Aku nggak kepikiran ibunya ternyata punya ini ya. Aku juga ketika itu, karena pada saat dibekelin garam itu kan sebetulnya kan karena memang nggak punya duit aja, gitu kan. Dan yang ada juga garam yang tersisa gitu kan. Terus iya mungkin itu juga ya insting seorang ibu juga kan kadang kuat juga untuk anaknya gitu. Jadi ya terima kasih juga atas POV barunya, Gus. Menarik ya, berarti kamu tertarik dengan tokoh Ruslan dan juga tokoh ibu yang punya kekuatan walaupun akhirnya bisu gitu ya. Mungkin mau request bahas cerpen yang lain juga, para pendahulu ya, para pendahulu. Gimana tuh tanggapan kamu soal kita udah bahas cerpen yang ketiga nih akhirnya. Kalau tadi Gusta sempat cerita salah satu yang pengen apa ya dia bahas para pendahulu, Mbak Arini. Kalau yang di para pendahulu mungkin sangat-sangat tampak di epigrafnya, dan itu tidak di luar, tidak ada usaha untuk merekonstruksi cerita di waktu di tubuh cerpen itu sendiri, dan benar-benar nampak. Dan apabila epigraf itu dihilangkan, rasanya seakan kosong, dan benar-benar harus benar-benar berperan lah epigraf di situ. Cerpen pendahulu mungkin bercerita tentang seorang mungkin di situ tidak terlalu detail deskripsinya, tapi yang saya nangkap nenek moyang atau penunggu atau di satu tempat di Minangkabau yang dipercayai bahwa mereka itu awalnya asal muasal peradaban itu adalah harimau. Nah di situ diberi penulis Mbak Arini memberi satu kesempatan bagi tokoh aku untuk bercerita yang mungkin bahasanya curhat tentang polemik-polemik di peradabannya lah, di mana manusia mengeksploitasi kehidupan mereka dengan temannya yang menjadi korban salah satunya. Nah di situ saya melihat sangat tampak suara yang keresahan yang disampaikan dari awal kata pengantar, bahwa Mbak Arini mau menyuarakan, memberi suara kepada yang sepi yang di sini yang berkonotasi ke binatang itu. Dan di situ sangat-sangat tampak. Dan mungkin saya melihat di situ satu suara dari pendahulu, dari para penunggu lah yang hidup berabad-abad sebelum manusia. Dan di situ mungkin cerita rakyat lah, cerita rakyat di situ berkembang, hadir di situ, dan bagus untuk diadopsi bagi kami atau kita semua yang hidup di zaman sekarang. Mungkin lupa akan pendahulu itu, akankah mungkin pendahulu kita barangkali adalah seekor binatang, kan itu mungkin dianggap sebagai mitologi, tapi mungkin bisa mungkin bahasanya diadaptasi kehidupan sehari-hari dengan menjaga, merawat hal-hal atau sosok yang bukan dari kita, bukan dari kita dalam artian ini bukan manusia itu tadi. Ya mungkin itu yang mungkin berkesan dari cerpen pendahulu. Para pendahulu ini jadi menceritakan kesannya asal muasal tapi dibungkus dengan cukup lokalitas ya Mbak ya. Dalam hal ini lokalitasnya Minangkabau ya kalau saya baca ya. Nah, kalau dari Mbak Arini sendiri, awalnya para pendahulu ini ingin menyampaikan pesan apa sih?
seperti yang tadi disampaikan ya. Jadi Oh, benar. aku pengen iya itu relate sekali karena aku tertarik juga. One day aku pernah ikut pameran di Padang. Aku mengangkat tema harimau adalah Minang. Jadi pada saat ya sekarang juga di Padang kan juga banyak terjerat waktu itu ketika menantu Mulyono menjabat sebagai menantunya Mulyono menjabat sebagai wali kota Medan. Iya, betul. Wali kota Medan. Terus kemudian ada kasus di Medan Zoo itu banyak harimau yang mati karena Betul, nggak betul. dikasih itu yang nggak dikasih makanan dan segala macam. Terus tertarik juga dengan isu harimau karena memang ketika hutan itu ditebang, ketika pohon-pohonnya itu ditebang, harimau tuh juga linglung. Jadi karena dia kan udah punya alur jalannya sendiri ya, dia udah punya jalur sendiri gitu. Dan ketika pohon itu ditebang, dia otomatis kehilangan jalurnya. Terus kemudian makanya sampai ada harimau masuk rumah atau lain segala macam. Padahal itu sudah jalurnya harimau gitu. Cuman ya kenapa kamu bikin rumah di situ kan? Sebetulnya sesimpel itu yang ingin aku bicarakan. Ya itu juga sih. Ya kalau para pendahulu, ya aku juga pernah dibilang gini. Wajahku waktu itu aku naik Grab. Ketika di Bandung aku naik Grab. Terus waktu itu aku dibilang, "Mbaknya orang Batak ya?" "Iya, kenapa?" Maksudnya kata iya. Terus kan kenapa kan ya teh? Soalnya mukanya kotak kayak anjing. Kayak Waduh. terus ketika ya meskipun ya mungkin kamu juga Batak ya, mungkin kamu juga pernah mendengar bahwa leluhur kita adalah anjing gitu kan. Dan apalagi segala macam. Makanya orang Batak suka makan anjing itu kan katanya memakan roh leluhur untuk kuat gitu kan. Cuman ini ya memang karena aku tertarik dengan isu harimau adalah Minang gitu ya, maka yang aku ambil adalah Minangkabau lokalitas itu ya. Oh, berarti untuk sampai akhirnya titik menuliskan para pendahulu itu butuh ke 3 kota gitu ya Mbak ya? Dapat inspirasi dari 3 kota tadi. Dari Abang Grab sih. Dari Abang Terima kasih Grab. Abang Grab yang sudah menyebut mukaku kayak anjing. Ternyata hinaan bisa berujung jadi cerpen. Iya betul. Menarik ya tadi ketika akhirnya dibahas bahwa ternyata Mbak terinspirasi dari seorang wali kota Medan yang membuat atau mencetuskan kan akhirnya dia bilang bahwa ya karena makan atau apalah gitu kan akhirnya bukannya mengintrospeksi diri malah ini. Tapi kalau dari tokohnya sendiri itu menurut Mbak gimana Mbak? Mbak berusaha menciptakan tokoh yang seperti apa sih? Aku juga banyak nanya ya ke teman-teman Minang, terus juga maksudnya ya mereka punya semacam lokalitas. Kalau di Sunda juga sebetulnya ada leluhur kita tuh katanya harimau putih katanya tuh. Terus kayak jin-jin yang menjaga kita. Gitu. Kamu orang Banten, kamu leluhurmu apa kamu? Soalnya ada di Sunda tuh katanya kita tuh dijaga sama harimau kan. Kita tuh punya harimau yang menjaga kita gitu. Nah itu agak mirip juga dengan Minang. Nah, cuman kalau misalkan, iya sama juga ya. Maksudku lokalitas di situ karena ada harimau Jawa juga kan. Mungkin secara ekologis Minangkabau dan dataran Tatar Sunda pada saat itu sama banyak hutannya. Terus sampai pada akhirnya ya banyak dibangun pabrik dan lain segala macam. Cuman lokalitas itu tidak muncul di Sunda gitu. Aku jarang mendengar malah karena di Minang setauku yang marga-marga ada beberapa marga yang katanya tuh leluhurnya tuh bertapa terus bersetubuh dengan harimau di satu gua gitu dan akhirnya muncullah marga tersebut gitu sih. Jadi ya banyak cerita-cerita seperti itu juga sih di Minang gitu. Nanti bisa kita konfirmasi mungkin ya. Oke, ini ada orang Minang soalnya. Iya betul. Mas Indrian Koto juga. Benar. Berarti memang tertarik di sosok harimau itu sendiri ya Mbak ya. Memang tertarik. Kalau Agusta ngelihat tokohnya dalam cerpen ini bagaimana? Mungkin bukan di toko sih, Oke. lebih ke setting latar. Karena cukup menarik, latar laut dihadirkan berulang-ulang di beberapa cerpen ini. Kayak misalnya di cerpen Tambak tadi, di Tinta tadi, kembali laut dihadirkan. Laut mungkin di situ laut dihadirkan sebagai satu wadah katarsis lah, pengalian emosi. Alih-alih menjadi juga sebagai bentuk persembahan kepada penunggu. Nah mungkin di situ konteksnya sama. Ketika di cerpen pendahulu ini juga menyinggung si kerabat dari tokoh aku ini, Dewi Laut lah. Dewi Laut itu dia juga mengalami hal yang sama, eksploitasi juga oleh manusia di dunia laut itu. Nah di sini menarik, di mana Mbak Arini kembali menggali setting laut. Setting laut ini sangat-sangat menarik.
mungkin menjadi salah satu pertanyaan kenapa laut yang dijadikan setting yang terus dimunculkan di beberapa cerpen ini. Itu sih. Itu pertanyaan terbuka tuh Mbak, boleh dijawab. Ya, pertama aku memang suka laut. Dan, dan itu ada buku puisiku As Blue As You. Yang pertama itu memang temanya laut. Terus aku suka warna biru. Terus terus kenapa aku melukis dengan warna biru? Karena aku cuma mampu beli cat warna biru. Oke. Gitu sih, tapi aku memang sesuka itu sama laut gitu karena menurutku luas, terus adem aja liatnya, terus kayak banyak rahasianya gitu. Ya, yang akhirnya kalau saya lihat cukup mitologi dihadirkan ya di situ. Akhirnya ada Dewi Lanjar. Dewi Lanjar mungkin Dewi Lanjar itu menggambarkan apa sih Mbak? Jujur saya nggak. Dewi Lanjar itu jadi kalau misalkan kita kan lebih sering dengar Nyi Roro Kidul sebagai Betul. Ratu Pantai Selatan. Nah, kalau Ratu Pantai Utara itu Dewi Lanjar. Dan Karawang itu kan Pantura ya. Maksudku kebanyakan pantainya utara gitu. Itu sih. Berarti coba intinya. menggambarkan sisi keutaraannya lewat menghadirkan sosok Dewi Lanjar itu iya, sendiri betul. gitu ya. Oh, fun fact, garam juga cuma bisa ditemuin di Pantai Utara. Oh iya. Iya, tombak garam tuh. Bergaram. Iya, betul. Mungkin karena ada Dewi Lanjar. Mungkin karena ada Dewi Lanjar, Mungkin. bisa jadi. Air matanya mungkin ya. Kalau dari Gusta selain tadi latar ya akhirnya ya, yang disoroti latarnya laut. Selain itu mungkin ada lagi karena kan ini harimau ya, yang dihadirkan ternyata laut nih, bukan hutan-hutan rimbunan gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi gitu atau tanggapan lagi. Oh iya, berarti ini udah masuk sesi diskusi ya Mbak ya. Oh boleh, kalau dari Mbak Arini menawarkan untuk kita bisa diskusi nih teman-teman. Tadi kan kita udah ngebahas soal beberapa cerpen ya yang ditulis oleh Mbak Arini. Di situ tadi kita ngebahas soal Yusuf dan sapi betina, kemudian tadi ada seekor lintah dan garam di atas meja. Kemudian yang terakhir tadi kita sempat bahas para pendahulu. Dari ketiga cerpen itu kita bisa lihat ya, ada banyak sisi-sisi isu yang coba diangkat, mulai dari gender, lingkungan yang cukup vokal ya Mbak ya, saya pribadi merasakannya. Dan nah, siapa tahu ada teman-teman yang mau nanya nih, boleh dong? Siapa mungkin? Kalau Oh, Dani mau nanya. Boleh. kalau nggak nanya harus beli gitu. Nah, Mau diskusi, boleh. keren. Boleh, teman-teman. Siapa tahu teman-teman ada, atau kalau teman-teman belum nanya, boleh deh dari kita dulu ya Mbak ya. Salah satu yang pengen Mbak Arini suarakan itu kan soal teologi ya. Ada nggak sih, atau kalau boleh mencap cerpen mana sih yang paling kuat pembahasan soal teologi atau demo ke Tuhannya nih gitu. Nah, kalau demo ke Tuhan itu yang seekor naga ya. Bukan salah naga bekerja. Oh, naga yang gitu. terakhir itu ya. Iya. Yang itu sih. Jadi ada one day ada satu tokoh namanya Selma. Fun fact, namaku hari ini Salma. Tapi aku malas menyebutkan karena itu terlalu Islami. Oh, oke. Terus juga jadi si Salma ini ketika one day sebelum dia ada satu cerpen mengisahkan sebelum dia mati, terus ada satu cerpen setelah dia mati. Nah, setelah dia mati ini dia dia diturunin ke pantai ceritanya karena dia masuk surga. Ketika dia mati dia masuk surga, kemudian di surga dia bernyanyi tapi suaranya fals gitu, dan Tuhan nggak suka. Tuhan dan para penghuni surga nggak suka, sama seperti saya kalau misalkan saya nyanyi teman-teman jadi membenci saya gitu kan, jadi saya langsung diusir gitu karena saking falsnya gitu. Terus kemudian dia diusir dari surga, dia diturunkan di sebuah pantai yang akhirnya dia berlindung di sebuah goa. Nah, di sebuah goa itu ada naga. Naga tuh kalau misalkan dalam beberapa kebudayaan tuh sering dianggap sebagai sesuatu yang jahat ya, sesuatu yang jahat, terus monster dan lain segala macam. Terus si Selma ini dia akhirnya ketemu tuh sama naga itu tuh naga. Terus ini juga termasuk simbol Dajjal juga sih. Dajjal maksudnya yang muncul di akhir ini ya, yang muncul di akhir katanya yang menghantarkan
kiamat gitu, terus mengantarkan kehancuran dunia gitu. Nah, terus one day cuman si naga ini, si setan ini atau iblis ini, entahlah apa nyebutnya, dia tuh tidak disukai karena memang dia menjalankan tugasnya untuk membuat manusia itu masuk neraka gitu kan. Dan kita jadi membenci setan, padahal setan juga menjalankan tugasnya mungkin kan. Oh, Makanya iya, naga, iya makanya akhirnya si setan bersembunyi dalam gua karena enggak lah, udahlah, manusia mah udah bisa masuk neraka sendiri tanpa harus aku bantu gitu ya, tanpa harus aku tuntun karena mereka ternyata lebih iblis daripada aku gitu kan. Terus ya seperti itu ternyata. Ya one day kan si naga itu kan pada akhirnya dia tuh banyak dibenci kan sama orang-orang, sama para penghuni gitu, karena sebetulnya dia menjalankan tugas dengan baik, tapi kenapa aku dibenci gitu, sampai dia nggak bisa masuk surga, padahal surga itu kan tempat orang yang menjalankan perintah Tuhan ya. Tapi kenapa dia nggak bisa masuk surga padahal dia sudah menjalankan perintahnya. Terus kemudian di situ si Selma ketika mendengar cerita si naga ini, dia bilang, ya udah ayo nanti kita protes ke Tuhan, nanti kita demo ke Tuhan. Terus si naga ini nggak ngerti demo ke Tuhan itu seperti apa. Aku nggak pernah demo. Terus kata si Selma ini, ya demo itu bawa-bawa spanduk, kita bawa-bawa spanduk yang ngejek-ngejek Tuhan, terus kita ludahin, terus kita lempar-lempar petasan, gitu kan, seperti yang terjadi di gedung DPR ya kalau misalkan Iya, demo. Gitu sih, gitu aja. Iya ya, jadi unsur teologi itu memang sangat kental di cerpen yang terakhir ya Mbak ya, yang judulnya saya ingatnya naga. Seekor bukan salah naga bekerja. Bukan salah naga bekerja, bukan salah naga bekerja itu seorang naga yang taat tapi diajak demo Iya sama betul. anak itu, anak kecil atau Anak kecil Anak kecil ya, Mbak, si ya? Salma ini anak kecil. anak kecil. Awalnya saya kira itu duyung gitu, soalnya kan digambarkan dia sebagai apa, rambutnya Rambutnya panjang. sampai ke dasar laut dan Iya, semacamnya. Saya berpikir duyung nih gitu, ternyata bukan gitu. Jadi Bukan. menarik sih itu. Kamu sempat baca belum itu? Sempat ya? Gimana tanggapanmu? Mungkin dari nama Selma, fun fact juga. Apa tuh? Karena di cerpen seekor ikan, ya kan Selma muncul itu waktu dia hidup. Mungkin itu alur majunya waktu dia hidup. Saya mencari di situ nama Selma, mungkin dalam Biblis, tapi nggak ketemu. Yang muncul Selma dalam literatur Muslim yang berarti salam, kalau nggak salah, salam. Bentuk lain dari assalamualaikum. Ya sangat-sangat kontras dengan unsur teologi. Tampak dari ya personifikasi Tuhan, disebut ibu di situ, Betul. bukan bapak. Di situ cukup mengagetkan. Oh, ibu di sini. Berkaitan mungkin dengan ular, naga, di beberapa kebudayaan Barat kuno, ular itu sendiri tidak dianggap buruk karena stigma dogma, khususnya Kristen Katolik, dogma yang sudah menyudutkan ular itu mengeneralisasi pemahaman orang terhadap ular. Atau mungkin di beberapa yang pernah saya baca, di beberapa peradaban kuno, ular atau yang disebut Hawa itu sendiri itu dianggap sebagai dewi, ular betina. Hawa ular betina dianggap sebagai dewi, dan itu pemahaman itu dihancurkan sedemikian rupa karena dengan satu dogma institusi gereja. Aduh. Mungkin itu satu bentuk kritik yang sangat kuat dari Mbak Arini terhadap objektifikasi ular. Atau mungkin ular sangat buruk, konotasinya buruk pandangannya. Tapi dengan satu relasi antara Selma dengan ular, seakan-akan ular itu bukan satu makhluk yang jauh, bukan satu makhluk yang terbuang dari Taman Eden, yang terpenjara dalam gua, bukan, tapi dekat, suatu makhluk binatang yang dekat, dan kembali diberi suara, dan kembali pun latarnya dekat laut. Kembali ya, latarnya dekat sama laut gitu. Mungkin itu sih dari saya tentang teologi di cerpen Seekor Naga itu. Iya, tapi menarik. Salah satu hal yang menurut saya menarik itu adalah ketika akhirnya Tuhan itu digambarkan sebagai sosok perempuan gitu ya. Karena kan dalam berbagai terjemahan Tuhan itu biasanya diidentifikasi contohnya gitu kan. Pengkategoriannya tuh laki-laki gitu. Tapi di sini coba Mbak Arini sampaikan ibu gitu. Ada kata ibu di sana. Mungkin
bisa Mbak masuk terkait itu? Kenapa akhirnya ibu? Karena saya mau jadi Tuhan. Tidak, karena saya perempuan dan saya mau jadi Tuhan. Enggak sih. Aku mulai bosan. Apa ya, kalau di Sunda juga ada, kalau sebutannya tuh Gusti Nu Agung gitu kan. Kemana tuh pangeran bantuan orang gitu, maksudnya kemana nih pangeran tolongin saya gitu. Nah, penyebutan pangeran tuh Tuhan tuh disebutnya pangeran kalau di beberapa orang Sunda lama ya. Jadi aku juga bosan juga sih, maksudku terus aku juga keinget juga kisah Musa. Jadi Nabi Musa tuh diselamatkan sebetulnya dari awal, memang sudah direncanakan sama perempuan-perempuan sama bidan di kerajaan Mesir pada saat itu, sama seorang bidan di kerajaan Mesir. Si Musa tuh sengaja dihanyutkan, memang sengaja dihanyutkan dan diselamatkan, dihanyutkan. Terus dia ketika dia hanyut tuh dia dikejar-kejar sama kakaknya yang perempuan, memastikan bahwa keranjang itu tidak terbalik gitu ketika si Musa dihanyutkan tuh. Kemudian si kakaknya ini di satu pinggiran sungai itu ada dewi-dewi dari kerajaan Mesir yang baru kehilangan anaknya juga, yang ibu angkatnya Musa itu. Kemudian si kakaknya ini yang ngide untuk lempar-lemparin batu ke orang-orang kerajaan itu, perempuan-perempuan kerajaan, dan akhirnya diselamatkanlah si Musa. Gitu sih maksudku. Peradaban tuh mungkin kita kalau misalkan di Islam Nabi semuanya laki-laki ya, tapi toh buktinya yang menjaga si Musa dari awal dia dilahirkan sampai akhirnya dia bisa ada di tangan si Dewi Mesir itu campur tangan perempuan. Jadi aku mulai bete kalau misalkan ada orang nyebut Tuhan tuh pangeran gitu dan lain segala macam. Tapi aku juga mungkin saat ini melihat kehancuran dunia, aku cukup percaya bahwa Tuhan itu laki-laki. Karena kalau misalkan Tuhan perempuan, dunia nggak akan hancur. Keren nggak sih? Enggak ya udah. Oke, gitu. Mungkin dari teman-teman. Iya, tadi kita udah bahas banyak banget soal Tuhan, soal pantai, laut, dan semacamnya. Boleh kalau ada yang mau berpendapat, gak harus bertanya ya akhirnya. Mas Indrian mungkin untuk ini validasi harimau. Oh iya, tadi kita sempat ngebahas soal harimau yang gimana, Mbak? Yang di Minang. Iya, gimana tuh? Iya gitu. Wah, ada beberapa ya, Mbak ya? Beberapa harimau yang ada satu marga di Minang tuh, dia tuh ceritanya ya gitu, bertapa terus ketemu harimau, terus entah bagaimana ceritanya dia bersetubuh atau si petapa ini akhirnya bertapa dan kemudian jadi harimau. Ada beberapa mitosnya. Ada beberapa. Mungkin mau dikonfirmasi? Enggak, dianya masuk, gak sengaja dia. Oh, berarti walk out. Walk out. Boleh teman-teman, Mas Abi hatur nuhun tas dongkap. Terima kasih juga Mbak Tri. Terima kasih yang baru datang juga. Halo, hatur nuhun teman-teman. Terima kasih Mas Terima Mbak. Kasih. Apa Dani katanya mau ya? Mana nih? Siapa tahu kamu mau membantah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani. Mungkin tadi menyimak penjelasan atau ulasan Gusta dan penjelasan Mbak Arini, saya ada satu rasa penasaran sih, dan mungkin cenderung sederhana ya. Di beberapa atau di dalam cerpennya Mbak Arini itu ada kata atau lema yang kayak nggak baku gitu misalnya kan. Nah ya ini sederhana kan, biasanya kan di italik atau di bagaimana gitu kan, tapi saya perhatikan itu konsisten gitu loh. Misalnya gak atau ngerti dan lain-lain lah. Nah saya penasaran aja sih, kan konsisten, apakah ada semacam landasan atau preferensi tertentu, maksud tertentu gitu. Karena saya melihatnya pun akhirnya hanya mendapat konsistennya itu gitu, tapi fungsinya belum lah. Atau mungkin Gusta sebagai pengulasnya bisa juga masuk gitu aja sih mungkin. Terima kasih. Oke. Karena memang aku ngomong juga gitu. Jadi misalkan enggak juga sih, kenapa ya editor ya? Editor dianggap selingkuh. Ya, itu kata-kata baku Arini itu gitu. Arini ngomong gitu.
Iya, seperti itu sih kurang lebih. Karena aku juga kadang misalkan eh, waktu misalkan untuk menunjukkan waktu aku tuh nggak ngomong sebentar lagi, tapi kebanyakan aku ngomong sedikit lagi gitu. Aku juga nggak tahu kenapa ya, tapi memang aku baru sering menggunakan bahasa Indonesia ketika aku punya pacar orang Minang gitu. Jadi karena kita nggak ketemu tuh bahasanya, jadi akhirnya aku banyak menggunakan kata-kata nggak baku yang kayaknya nggak tepat gitu sih. Cuman ya itu hari ini kalau berbicara baku kadang seperti itu. Itu. Oh ini apa ya? Berarti faktor dari selingkuh lagi kebiasaan menulis gitu ya. Soal penerbit yang malas. Oh ya, ada unsur penerbitnya juga, alasan dari penerbitnya. Itu pertanyaan dari Dani tadi, mempertanyakan gitu ya, atau mungkin ya kalau saya pribadi menebak-nebak sebagai pembaca, saya sih awalnya mikirnya mungkin itu biar lebih deket aja ke pembaca gitu. Apalagi apa ya, ada nuansa yang cukup kontras. Biasanya kan naga sama anak kecil, kita kebayangnya kan anak kecil bakal takut dan semacamnya ya, tapi dengan dibungkus lewat kata-kata yang nggak baku, mungkin itu berusaha mencairkan suasana dalam cerpen-cerpen itu. Awalnya sih saya pikir gitu, Mbak. Menutup alasan penerbit yang malas. Ada alasan. Ada, boleh Mas konfirmasi. Jadi gini Mas Dani. Cuma penasaran. Iya. Apa ya? Karena kebiasaan kami di nyimpang.com itu kan untuk membaca internet gitu. Karena nyimpang juga kan namanya, barangkali itu Iya. gaya atau apa gitu loh. Gaya yang males, ya gayanya emang males. Tapi emang kalau untuk naskah-naskah sastra kami berusaha selentur mungkin gitu. Karena pembaca kami di Purwakarta, karena kan yang baca buku di Purwakarta itu sekitar 0,1% di bawah kota yang lain barangkali. Ya Allah, sedih banget ya. Nah, itu ngarang aja datanya. Tapi emang sulit jualan buku di Purwakarta, jadi agar itu mudah diserap saja sih alasannya itu. Dan agar target hari ini untuk apa ya, 1 tahun itu bisa terbit buku itu cepat terrealisasi gitu. Emang kami niru gayanya tempat kerja hari ini gitu. Yang penting target. Tapi itu bisa jadi masukan maksudnya gitu. Barangkali kami mesti teliti juga untuk urusan itu. Nggak tahu nih. Kira-kira. Kalau aku ada penasaran nih sebenarnya sama Agusta. Karena aku juga ini ya, aku berstudi tafsir ya kebetulan. Di kasih latar belakang dulu bukan nyombong. Di apa ya, di kajian Al-Qur'an itu kan ada khusus spesifik namanya kajian Qasasul Quran gitu. Kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Ya kalau dalam Al-Quran itu termasuk ke dalam ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang tidak diambil hukumnya, gitu. Jadi tidak punya konsekuensi hukum. Nah itu biasanya adalah kadang-kadang disebut Israiliyat istilahnya, diambil dari tradisi Israel lah, atau Bible gitu. Kadang-kadang itu banyak bengkokannya, kayak misalnya siapa yang disembelih untuk memperingati Idul Adha, Ishak atau Ismail. Itu kan sebenarnya ahli tafsir di Islam itu juga debat gitu ya. Padahal kalau kita udah pakai aja cerita Injilnya aja biar cepet gitu. Tapi kan Quran tuh sering kali membengkok-bengkokkan. Nah karena perhatian itu juga pas aku lihat naskah ini, aku melihat ini apa tadi kamu nyebutnya, fragmen, potongan ayat, epigraf itu. Ini tuh gimmick. Tadinya tuh gitu Rin, aku tuh. Ini tuh gimmick, pintu masuk gitu. Karena aku nggak ngelihat ikatan antara epigraf itu dengan cerita gitu. Ya kan tadi kamu nyebut soal rekonstruksi gitu. Karena aku melihat Quran tuh juga menghadirkan cerita-cerita Israiliyat itu untuk sengaja membengkokkan cerita-cerita dalam Bible gitu. Apakah ini mau bikin semacam gaya berkisah ala Alkitab gitu, bahasanya diubah, terus ada keinginan juga untuk membengkokkan kembali gitu. Kalau kamu melihat ini sebagai pintu masuk atau gimana? Atau sebenarnya kalau ayat itu hilang udah bisa jadi cerpen sendiri gitu, nggak butuh itu gitu. Kalau yang kamu lihat gimana? Di mungkin yang paling nampak di cerpen Si Bungsu Jalan Pulang karena di secara keseharian cerita Injil perihal si bungsu itu sudah berulang kali dikhotbahkan dan seakan-akan lama-kelamaan menjadi klise dan mendapat satu penceritaan yang baru di cerpen Mbak Ari ini sangat-sangat puas, mungkin sangat-sangat tertarik karena dengan meniadakan tokoh bapak
Sebenarnya pada Injil itu toko ibu nggak ada. Di situ meniadakan toko bapak, menghadirkan toko ibu. Dan si sulung diberi suara yang pada cerita Bible pada umumnya itu si sulung benar-benar diminimalisirkan, bahkan ditiadakan dialognya dalam Injil. Kalau di Injil sendiri itu sebenarnya latarnya apa sih? Latarnya mungkin persis si bungsu dia keluar dari rumah membawa harta bapaknya. Bapaknya itu dia orang kaya, dia keluar dari rumah, pergi merantau, berpesta, minum di rumah pelacuran, tidur sama pelacur, lalu dia jatuh miskin. Di tempat itu mengalami krisis. Nah, tidak ada uang, dia makan makanan babi. Di saat krisis itu dia merasa rindu untuk pulang. Setelah dia pulang. Nah, konfliknya terjadi waktu dia pulang. Bapaknya lebih pilih kasih terhadap si bungsu ketimbang si sulung yang tidak merantau, yang mengabdi pada bapaknya, tapi tidak dibuat pesta kepulangannya. Di situ ada satu penceritaan yang baru. Dan mungkin kalau epigrafi itu ditiadakan, ya mungkin lebih menarik karena mengganggu. Epigrafi ceritanya karena mungkin sudah menjadi klise. Oh gitu. Kalau didengarkan mungkin bagi saya sendiri. Iya, betul itu ceritanya dari situ, Rit. Itu jadi ada si sulung yang tidak ngapa-ngapain, tidak bekerja, tapi Itu kan kamu. Enggak, jadi kamu menumpangi kisah-kisah Alkitab gitu ya? Atau gimana ya? Kayak ini Alkitab aku banget deh gitu. iya aku merasa seperti itu sih. Aku merasa sebelum validasi, Alkitab terima kasih telah memvalidasi aku gitu. Bicarakan aku. Iya, membicarakan aku. Emang aku se-NPD itu. Se-NPD itu gitu sih. Menarik ya, jujur waktu baca cerpen-cerpennya itu kan di awal tuh ada kayak kutipan-kutipan gitu ya Mbak ya. Saya sempat berpikir gitu, apa memang Mbak Arini religius gitu. Makanya akhirnya terinspirasi untuk membuat cerita-cerita dari penggalan-penggalan itu gitu. Ternyata justru ada cerita yang berbalikan di balik itu gitu. Menarik sih.